Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya Nanda? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini ketemu lagi kita dengan kompetensi dasar yang baru. Kemarin kita sudah membahas tentang analisa peluang usaha dengan analisa SWOT. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan strategi bisnis. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu seperti biasa. Ya, Ananda yang muslim membacakan basmalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda semua, kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan strategi bisnis dan menentukan strategi bisnis. Inilah kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini. Yuk kita lihat materinya apa-apa saja. Seperti biasa, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ananda bisa baca di slide ini. Mohon dibaca apa tujuan pembelajaran kita. Oke, Ananda semua, materi kita pada pertemuan kali ini yang pertama ada pengertian strategi bisnis, yang kedua akan kita bahas tentang macam-macam strategi bisnis, dan yang ketiga ada namanya strategi generik. Yuk, kita langsung saja. Oke, ada 3 materi nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian strategi bisnis, yang kedua macam-macam strategi bisnis, dan yang ketiga macam-macam strategi bisnis. Kok strategi bisnis? Part and Pippert itu memberikan pengertian daripada strategi bisnis. Menurut mereka, strategi bisnis itu adalah sekumpulan tindakan terintegrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan berkekuatan perusahaan untuk menghadapi para pesaing. Jadi di sini strategi bisnis itu adalah bisa dikatakan upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Nah, inilah pengertian dari strategi bisnis. Berdasarkan pengertian strategi bisnis yang sebelumnya, jadi di sini terdapat beberapa hal yang meliputi strategi bisnis itu sendiri. Kita lihat yang pertama ada namanya vision atau visi, yaitu pencapaian dari suatu misi atau dapat diartikan sebagai sebuah pandangan masa depan dari sebuah bisnis yang tujuan umumnya sebuah perusahaan. Artinya bagaimana masa depan perusahaan. Nah, ini yang visi. Sedangkan yang kedua adalah mission atau misi. Ini merupakan pernyataan yang memberikan arahan tentang apa yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai visionnya atau visinya. Nah, yang ketiga ada business driver. Ini adalah beberapa faktor kritis mendukung perubahan yang dapat memberikan fokus pada bisnis sehingga dapat memenuhi sasarannya. Yang keempat ada namanya objektif. Objektif itu adalah sasaran-sasaran yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh perusahaan dalam pencapaian visi perusahaan. Yang kelima baru ada strategis. Strategis adalah kebijakan atau tindakan langsung yang dipilih perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan memenuhi misinya. Sedangkan yang keenam ada namanya critical success factor. Itu adalah beberapa area kunci di mana sesuatu harus berjalan dengan baik sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai. Nah, yang terakhir baru ada yang namanya business area plan. Artinya perencanaan dari berbagai area bisnis yang ada yang berkaitan dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, inilah hal-hal yang meliputi strategi suatu bisnis. Untuk lebih memahami tentang strategi bisnis, kita lihat dulu komponen-komponen apa saja yang ada dalam strategi bisnis. Yang pertama ada visi dan tujuan bisnis.
Nah, strategi yang terencana dimaksudkan untuk membentuk perusahaan mencapai tujuan dalam usaha perusahaan tersebut. Dengan visi untuk arah bisnis, perusahaan dapat membuat instruksi yang lebih jelas dalam strategi bisnis untuk apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua ada namanya nilai inti dan core value. Strategi bisnis yang baik memandu eksekutif tingkat atas serta departemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai-nilai inti organisasi. Nah, yang ketiga ada namanya analisa SWOT. Analisa SWOT ini terdiri dari kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Nah, yang ketiga atau yang keempat adalah taktik. Banyak strategi dalam usaha mengartikulasikan detail operasional untuk bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan yang namanya efisiensi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas taktik memahami apa yang perlu dilakukan, menghemat waktu dan usaha. Nah, yang kelima ada rencana alokasi sumber daya. Strategi yang terstruktur mencakup di mana Anda akan menemukan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana. Bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang terakhir ada komponen yang terakhir yaitu pengukuran. Nah, strategi dalam kelangsungan usaha juga mencakup cara untuk melacak output perusahaan, mengevaluasi kinerjanya dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi. Dalam strategi bisnis, yang dituju itu adalah cara bersaingnya. Nah, pendekatan yang berguna di dalam merumuskan strategi bisnis itu bisa didasarkan atas analisis persaingan. Di sini ada analisis 5 kekuatan Porter yang merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memahami letak kekuatan perusahaan dalam menghadapi situasi persaingan di dunia bisnis. Di sini ada analisis 5 kekuatan Porter itu. Yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru itu semakin banyak perusahaan kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka keuntungan yang didapat akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Nah, di sini ada beberapa hambatan, yaitu yang pertama dana dan modal yang tinggi, yang kedua memerlukan teknologi yang tinggi, yang ketiga hak paten, yang keempat loyalitas pelanggan. Nah, ini hambatan-hambatan bagi para pendatang baru yang untuk masuk ke dalam dunia bisnis yang sudah ada. Analisis yang kedua adalah ancaman dari produk pengganti. Nah, produk pengganti secara fungsional itu mempunyai manfaat yang serupa dengan produk asli. Nah, ancaman ini terjadi apabila konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dengan biaya pengalihan yang lebih rendah. Nah, sedangkan yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Di sini apabila harga produk pemasok naik, harga pokok perusahaan juga naik, sehingga akan menaikkan harga jual produk. Nah, kalau harga jual produk yang tinggi menyebabkan permintaan produk akan menurun, begitu juga sebaliknya. Jadi, pemasok itu dapat menjadi ancaman dalam suatu industri. Kenapa? Karena pemasok dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produk tersebut. Yang keempat, ada namanya kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Pembeli itu lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan memperoleh laba yang rendah, di mana pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih tinggi, serta harga yang lebih murah. Ini merupakan ancaman juga. Nah, yang kelima, tingkat persaingan dengan kompetitor.
Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Loyalitas pelanggan rendah di sana. Produk yang didapat dengan cepat digantikan dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Inilah analisis 5 kekuatan Porter yang digunakan untuk menganalisa kekuatan-kekuatan perusahaan untuk menghadapi persaingan. Suatu strategi bisnis itu dibuat tentu ada tujuannya. Nah, tujuan dari strategi bisnis itu yang pertama adalah agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan untuk mencari dana dari pihak ketiga. Ini tujuan dari strategi bisnis itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat manfaat dan kegunaan dari strategi bisnis itu sendiri. Yang pertama, menyetujuinya kesepakatan-sepakatan di antara mitra bisnis. Manfaat yang kedua, menetapkan nilai suatu bisnis untuk tujuan penjualan dan keperluan hukum bisnis. Manfaat yang ketiga, dapat menilai suatu lini produk yang baru. Dan manfaat yang keempat adalah promosi. Yang kelima, dapat memperluas usaha. Yang keenam, membantu mempertahankan fokus pada tujuan-tujuan utama. Yang ketujuh, sebagai suatu alat untuk mengevaluasi jalan alternatif-alternatif yang sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, memberikan suatu referensi terhadap pengukuran hasil-hasil yang akurat. Oke, sekarang kita lihat macam-macam dari strategi bisnis. Di sini ada 4 strategi bisnis yang sering dipakai oleh perusahaan. Yang pertama ada namanya strategi diversifikasi. Apa sih itu strategi diversifikasi? Yaitu merupakan salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk memperluas usahanya dengan membuka beberapa anak perusahaan baru, baik dalam lini bisnis yang sama dengan yang sudah ada maupun dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti perusahaan. Nah, di sini ada 3 strategi diversifikasi. Yang pertama ada namanya strategi diversifikasi konsentris. Ini merupakan strategi dengan produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi produk yang sudah ada. Misal, perusahaan mobil Suzuki dan Honda itu juga memproduksi sepeda motor. Nah, yang kedua, strategi diversifikasi horizontal. Ini merupakan strategi perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk-produk yang telah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Misalnya PT Garuda Indonesia Airways itu memiliki jaringan hotel di Indonesia yaitu PT Aerowisata. Yang ketiga ada namanya strategi diversifikasi konglomerasi. Nah, strategi ini adalah strategi dengan produk-produk yang dihasilkan baru sama sekali tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Contohnya PT Maspion Indonesia. Nah, Maspion itu memiliki PT Bank Maspion Indonesia dan dia juga memiliki Maspion Securities dan memiliki Maspion Money Changer. Nah, strategi yang kedua ada namanya strategi menyerang. Apa sih itu strategi menyerang? Strategi menyerang ini bertujuan untuk merebut sesuatu yang dimiliki pesaing bisnis. Di sini ada 2 aturan umum yang perlu diperhatikan dalam strategi menyerang. Jadi, ada 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suatu perusahaan sebaiknya tidak melakukan penyerangan kecuali bila tujuannya tidak dapat dicapai dengan segala cara. Yang kedua, agar penyerangan dapat berhasil, penyerangan harus lebih superior daripada pihak yang diserang. Nah, di sini ada 5 strategi menyerang. Yang pertama ada namanya serangan frontal attack atau serangan dari depan.
Serangan dari depan ini langsung dilakukan dengan cara melawan kekuatan lawan. Misalnya menyaingi produk pesaing agar konsumen beralih kepada produknya dia. Misalnya contohnya PT Wings Food itu memproduksi dan menjual produk mie instan mie sedap. Nah, ini untuk menyaingi apa? Untuk menyaingi produk mie instan dari Indomie dari PT Indofood. Yang kedua, ada serangan menyamping. Serangan menyamping ini biasanya menyerang kelemahan lawan dalam berbagai segi, seperti segmen pasar yang terabaikan, pangsa pasar kecil, kualitas dan kinerja pesaing yang buruk, dan pelayanan lawan yang kurang memadai. Nah, misal ini perusahaan Canon itu menerapkan dengan baik strategi menyamping untuk menyerang PT Xerox, yaitu berhasil menyaingi produk mesin fotokopi yang dimiliki Xerox. Sebagai akibatnya, kini pangsa pasar Xerox itu telah banyak berkurang karena direbut oleh PT Canon. Yang ketiga, ada namanya serangan mengepung. Serangan mengepung itu merupakan usaha menembus daerah pemasaran lawan. Strategi ini menyerang dari berbagai segi. Misalnya mengeluarkan produk ke dalam berbagai segmen berbeda agar lawan kesulitan melindungi wilayah pasar mereka. Kita bisa contoh di sini PT Santos Jaya Abadi yang memasuki beberapa segmen pasar baru, misalnya melalui kopi dengan merek Excelso yang ditujukan untuk melayani pasar premium yang sudah besar, serta kopi ABC yang diarahkan ke segmen bawahnya. Yang keempat, itu serangan lintas. Serangan lintas ini merupakan serangan tidak langsung, yakni penyerang menghindari daerah pemasaran pesaing. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk dan pasar yang tidak ada kaitannya dengan pesaing. Contoh, Colgate memasuki lini produk seperti tekstil, peralatan olahraga, kosmetiknya ada, makanannya ada, dan produk-produk rumah sakit. Ini untuk menghindari PT PNG. Nah, yang kelima ada serangan gerilya. Pada umumnya, serangan gerilya ini dilakukan oleh perusahaan yang lebih kecil melawan perusahaan besar. Perusahaan menyerang secara terputus-putus untuk mengacaukan kekuatan pesaing yang memiliki cakupan pasar yang lebih luas. Strategi yang ketiga ada namanya strategi pengembangan pasar. Nah, strategi pengembangan pasar ini dilakukan perusahaan dengan memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru, new market. Strategi ini dijalankan untuk memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, dan menarik pelanggan pesaingnya. Pasar dikembangkan supaya muncul para pelanggan baru. Nah, yang keempat ada namanya strategi pengembangan produk. Nah, strategi pengembangan produk ini dilakukan perusahaan dengan membuat dan memasarkan produk baru kepada pelanggan yang sudah ada. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan inovasi produk atau pengenalan produk baru kepada pelanggan. Strategi ini membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Contohnya, produsen sepeda motor itu secara berkala mengeluarkan tipe-tipe baru dan kemudian memasarkannya kepada para pelanggan yang loyal kepada mereka. Nah, inilah macam-macam dari strategi bisnis yang yang sering dipakai oleh perusahaan. Nah, strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu berbeda-beda. Di sini Porter mengelompokkan strategi ke dalam strategi generik. Apa sih itu strategi generik? Yaitu strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Menurut Porter, strategi generik itu terdiri atas 3. Yang pertama ada namanya strategi diferensiasi. Nah, strategi diferensiasi tadi kita sudah tahu, di sini ada beberapa macam dari strategi diferensiasi. Yang pertama, strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu merupakan penawaran produk perusahaan yang mempunyai sesuatu yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik, yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, diferensiasi produk ini dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keunikan pada produknya jika dibandingkan dengan
produk pesaing dengan cara meningkatkan kualitas, ketahanan, kinerja, keandalan produk, kemudahan, dan berbagai dan sebagainya. Nah, yang kedua ada namanya diferensiasi pelayanan. Perusahaan yang menerapkan diferensiasi pelayanan, di mana membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pesanan, pengiriman pesanan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Diferensiasi pelayanan ini bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang terhadap produknya. Yang ketiga ada namanya diferensiasi personal. Diferensiasi personal ini biasanya perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang kuat dengan memperkerjakan dan melatih orang-orang yang lebih baik. Personalia yang terlatih itu menunjukkan 6 karakteristik. Yang pertama, kemampuan memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, kesopanan, keramahan, menghormati, dan penuh perhatian. Yang ketiga, kredibilitas dapat dipercaya. Yang keempat, dapat diandalkan. Yang kelima, cepat tanggap. Yang keenam, komunikatif. Nah, itulah karakteristik daripada personalia yang terlatih. Nah, strategi diferensiasi yang keempat itu adalah diferensiasi saluran. Perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing melalui cara mereka merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Nah, di sini ada beberapa saluran distribusi. Ada yang kita kenal dengan distribusi intensif. Maksudnya di sini, perusahaan menempatkan produknya di banyak retailer atau pengecer agar produk dapat lebih mudah sampai kepada pelanggan. Biasanya ini cocok untuk produk kebutuhan pokok. Yang kedua, distribusi selektif. Di sini perusahaan menempatkan produk hanya di beberapa retailer tertentu saja dalam suatu daerah. Ini biasanya dipakai oleh produk-produk elektronik saluran ini. Dan yang ketiga, distribusi eksklusif. Nah, ini perusahaan yang menggunakan model distribusi eksklusif ini hanya menempatkan produknya pada satu atau dua pengecer dalam suatu daerah tertentu. Jadi tidak kepada semua pengecer. Ini biasanya kita lihat showroom mobil. Nah, yang kedua, strategi generik yang kedua adalah yang kelima itu ada diferensiasi citra. Citra merupakan gambaran atau kesan masyarakat ketika memikirkan perusahaan atau produknya. Perusahaan membentuk citra mereka itu melalui merek, simbol, produk periklanan, sponsorship, dan yang kemudian dikembangkan dan diinterpretasikan oleh konsumen. Nah, strategi generik yang kedua adalah strategi kepemimpinan biaya menyeluruh. Maksudnya di sini, perusahaan mengkonsentrasikan perhatian pada harga jual produk yang murah untuk menekan biaya produksi, promosi, maupun riset. Produk ini biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga. Strategi ini membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan harga. Yang ketiga ada namanya strategi fokus. Sedikit lanjutan dari strategi fokus. Strategi fokus itu perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu untuk menghindar dari pesaing. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Nah, sekarang kita lihat 4 hal penting yang harus diperhatikan agar bisnis yang dijalankan itu sukses. Yang pertama, perhatikan kualitas. Bisnis yang ada saat ini sangat banyak dan beragam. Namun bisnis yang benar-benar memperhatikan soal kualitas itu masih dapat dikatakan belum maksimal. Nah, ini
cara memperhatikan kualitas dari berbagai unsur yang dijual dalam bisnis tersebut itu sangat penting. Mulai dari kualitas kemasan, kualitas rasa, kualitas isi, hingga kualitas layanan itu harus dipilih yang terbaik. Yang kedua, lakukan promo dan berikan info produk. Melakukan promosi dan selalu menginformasikan produk yang dijual kepada calon customer merupakan strategi yang wajib dilakukan oleh pebisnis. Promosi dan info produk biasanya saling berkaitan, sehingga keduanya dapat dikerjakan secara bersamaan. Nah, yang ketiga, cantumkan testimoni pelanggan. Apa yang membuat calon pelanggan menjadi tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan selain melihat promosi langsung? Adalah salah satu jawabannya adalah testimoni pelanggan. Untuk itu cantumkan testimoni pelanggan. Nah, yang keempat, pengalaman pelanggan. Hal terpenting terakhir yang harus perusahaan perhatikan adalah melakukan pengalaman pelanggan atau customer experience. Apa sih itu customer experience? Dengan cara memberikan sampel produk dengan gratis kepada calon pelanggan. Nah, hal ini tentu akan membuat calon pelanggan lebih mudah untuk mengenali produk suatu perusahaan secara langsung. Peluang mereka untuk membeli produk juga jauh lebih besar dibanding orang-orang yang tidak mendapatkan sampel produk kita. Baik, dengan berakhirnya slide terakhir tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada kali ini, pembahasan tentang strategi bisnis. Namun sebelum itu bisa disimpulkan bahwa kita sudah mempelajari apa itu strategi bisnis, macam-macam strategi bisnis, komponen-komponen apa saja yang ada dalam strategi bisnis, dan 4 hal penting yang membuat suatu bisnis itu sukses. Dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir juga kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu persiapkan diri Ananda untuk ulangan tentang kompetensi dasar ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita berdoa supaya apa yang Ananda dapat hari ini mendapatkan manfaat dan berguna untuk Ananda semua. Bagi Ananda yang muslim membaca hamdalah, dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time.